awal sih bingung Pak awalnya tadinya. Jadi saya tuh ikut guru penggerak mau seperti apa toh gitu. Tapi lama-kelamaan setelah menjalaninya hingga saat ini sepertinya kok menyenangkan ya Pak ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita peroleh dari guru penggerak ini. Terus sekarang yang mau Bu Siti lakukan untuk saat-saat ini itu praktek baik apa saja Bu Siti yang mau dilakukan? Sebenarnya ini Pak, saya ingin melakukan itu loh Pak, kan di sekolah kami itu kan ada perpus, Ya. banyak bukunya, tapi ya itu Pak, tidak ada petugas khusus yang menangani perpus. Masalahnya anak-anak di tempat kami itu rata-rata membacanya itu lancar, tapi untuk memahami isi bacaan itu masih sangat kurang Pak. Berarti dengan kata lain bagaimana rencananya Bu Siti ingin meningkatkan apa namanya literasi atau minat baca anak begitu ya Bu Siti ya? Iya Pak, betul sekali. Berarti berarti yang diinginkan Bu Siti kan seperti itu. Terus selama ini hal-hal yang sudah dilakukan apa namanya hal-hal yang sudah dilakukan di sekolahan Bu Siti untuk literasinya bagaimana? Bisa diceritakan Bu Siti? Ya, jadi begini Pak, kalau awalnya sebelum saya mulai kegiatan itu Pak, meminjamkan buku di perpus, kemudian dibawa ke kelas, untuk Ya, anak-anak itu membaca di kelas sebelum masuk, bagus. itu memang di perpus hanya kadang seminggu sekali itu membacanya, tapi setelah itu kemudian, saya berusaha setiap hari itu anak membaca buku yang sudah kami pinjamkan di pagi hari sebelum pembelajaran. Kemudian, jadi anak lebih teratur loh Pak, setiap hari membaca, tidak hanya seminggu sekali seperti yang tadi saya sampaikan Pak. Oh ya, jadi tadi menurut Bu Siti ingin meningkatkan minat baca atau meningkatkan literasi anak begitu ya Bu Siti. Terus kemudian selama ini literasi yang ada itu baru seminggu sekali begitu nggih. Iya Terus kalau di perpus Pak. Bu Siti ingin meningkatkan supaya kemudian literasinya menjadi lebih lebih berkualitas dan lebih banyak lagi begitu Bu Siti. Iya Pak, jadi pelaksanaannya setiap hari dan tidak hanya sekedar membaca Pak. Tapi saya pinginnya dari apa yang sudah dibaca tadi, anak bisa menuliskan pada sticky note mungkin ya, terus ditempel di pohon literasi di kelas itu hal-hal penting dari apa yang dibaca saat itu. Kemudian jika waktunya masih memungkinkan, saya pinginnya tidak hanya melalui tulisan, tetapi anak juga menceritakan minimal dengan teman satu mejanya Pak secara bergantian. Jadi anak benar-benar paham dengan apa yang dibaca. Jadi tidak hanya sekedar membaca seperti itu Pak. Ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang kemudian Bu Siti sudah sampaikan gitu ya. Jadi untuk meningkatkan literasi tadi Bu Siti mengatakan adanya pohon literasi begitu untuk kemudian membuat literasi lebih bermakna. Terus kemudian ada praktek cerita baik tentang apa yang sudah dibaca dengan temannya atau berkomunikasi dengan temannya gitu. Gitu ya Bu Siti ya. Iya Pak, jadi tidak hanya fokus kepada membacanya saja, tetapi juga kemampuan berbicara anak Pak, Terus menyampaikan. menurut Bu Siti untuk kemudian mendekatkan perpustakaan itu kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan Bu Siti? Ya mungkin karena tadi itu yang meminjamkan guru, jadi guru kelas itu koordinasi dulu. Ya pertama menyampaikan ke kepala sekolah mungkin ya Pak ya akan Mm-mm. melaksanakan program tersebut. Mm-mm. Kemudian karena ini hubungannya dengan buku ajaran di perpustakaan ya saya akan koordinasi dengan petugas perpus Pak. Walaupun petugas perpusnya itu bukan petugas murni, hanya sampiran dari guru kelas Pak. Oh iya, bagus sekali ya Bu Siti ya. Tadi Bu Siti menjelaskan bahwasanya permasalahan utama di tempat Bu Siti kan meningkatkan literasi. Terus kemudian apa namanya? Tadi Bu Siti juga mengatakan kondisi saat ini masih seminggu sekali ingin ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Terus kemudian tadi Bu Siti
menggali bahwasanya untuk itu ada 3 hal yang kemudian bisa ditangkap nih Bu Siti nggih. Yang pertama yaitu tadi Bu Siti tentang pohon literasi, terus kemudian bercerita baik tentang apa yang sudah dibaca, sama kemudian sistem atau pojok baca itu bukan hanya di perpustakaan tapi ditarik ke kelas dengan guru meminjamkan meminjamkan buku langsung dari perpustakaan. Begitu Bu Siti? Iya Pak, betul sekali. Ya, terus untuk menunjang itu semua, kira-kira perencanaan yang akan Bu Siti lakukan bagaimana? Nah, tadi Masalah kan waktunya dan lain sebagainya untuk kemudian sampai selesai prakteknya yang diinginkan Bu Siti tersebut. kalau rencana saya, karena buku di perpus itu kan bermacam-macam ya Pak ya. Jadi guru itu memilih bacaan yang yang hampir sama, mirip-mirip gitu Pak, dengan jumlah halaman yang juga hampir sama, sehingga harapannya dalam sebulan itu anak sudah selesai 1 buku Pak. Terus berarti target Bu Siti adalah bulanan ya, dalam 1 Iya, bulan nanti 1 buku. Masalahnya gini Pak, tergantung jumlah anak di kelas tersebut. Jadi 1 buku itu juga dibaca oleh seluruh anak, jadi bergilir gitu loh Pak loh. Terus Bu Siti untuk kemudian parameter keberhasilannya atau menurut Bu Siti berhasil atau tidaknya program ini salah satunya dinilai dari apa saja Bu Siti? Yang pertama jelas terlaksananya ya Pak ya. Setiap pagi apakah kegiatan tersebut bisa berlangsung dengan lancar. Kemudian bisa juga dilihat dari pohon literasi yang ada dengan banyaknya tulisan yang tertempel di sana, berarti kan jumlah buku yang dibaca pun banyak. Kemudian anak juga mampu berbicara menyampaikan dari buku yang dibaca tadi Pak. Oh, begitu ya Bu Siti ya. Terus kemudian untuk rencana tindak lanjut agar kemudian program ini juga berdampak ke seluruh sekolahan, apa yang akan dilakukan Bu Siti sekarang? Kalau rencana di kelas saya sudah berhasil, saya akan menyampaikan lagi kepada kepala sekolah supaya tidak hanya dilaksanakan di kelas saya Pak, paling tidak ya kelas sebelahnya meremen tapi pelan-pelan gitu Pak, tidak langsung yang jelek. Mungkin kalau kelas yang kelas 4, 5, 6 bisa dengan buku cerita, tetapi yang kelas 1, 2, 3 mungkin dengan buku yang ada gambarnya, buku cerita bergambar seperti itu Pak. Oke, jadi tadi kalau boleh saya menyimpulkan tadi yang sudah di pembicaraan kita tadi, yang pertama untuk meningkatkan budaya literasi yang tadinya hanya sebulan sekali, kuantitas maupun kualitasnya itu supaya meningkat. Yang dilakukan Bu Siti adalah 3 nggih. Yang pertama adalah membuat pohon literasi, praktek bercerita baik, terus kemudian menghadirkan pojok perpustakaan itu menjadi pojok kelas atau gurunya yang kemudian meminjamkan buku itu dari perpustakaan begitu. Terus kemudian tadi juga Bu Siti mengatakan untuk keberlangsungan ini ketika bisa faktor penilaian atau berhasil tidaknya program ini tadi Bu Siti mengatakan adalah untuk praktek bercerita baik maupun pohon literasinya begitu nggih Bu Siti nggih. Terus ke depannya yang diinginkan Bu Siti ketika program ini berhasil maka akan disosialisasikan ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dan bisa diimbaskan ke teman-temannya. Iya Pak, betul sekali apa yang disampaikan Pak Joko. Programnya sudah bagus Bu Siti. Ini apa yang bisa saya bantu lagi Bu Siti? Ya mungkin harapannya saya bisa melaksanakan itu semua Pak. Dengan terima kasih ini dengan Bapak bersedia meluangkan waktu, saya bisa curhat, kemudian saya juga ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan literasi di sekolah saya yang masih cukup rendah Pak. Terima kasih sekali untuk waktu dan bantuannya Pak.
Oke, terima kasih Bu Siti. Demikian, sampai ketemu lagi di forum yang lain. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bu Nila. Terima kasih Pak Joko. Tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan CGP Pak Joko. Kalau saya amati itu sangat bagus sekali Pak, apa yang dilakukan Pak Joko itu. Nah, sampai sini saya sebenarnya ingin bertanya juga dengan Pak Joko. Tadi bagaimana perasaan Pak Joko setelah melaksanakan coaching hari ini dengan CGP Bapak? Bagaimana Pak? Ya, perasaannya senang Bu. Percaya dirinya ada ketika saya sudah berlatih beberapa kali itu, ketika saya sesi coaching di pembekalan itu, dan ini saya praktekkan dengan calon guru penggerak saya itu, ya kepercayaan dirinya ada. Terus kemudian saya mengalir tanpa kemudian terlalu memikirkan alur dan lain sebagainya, itu alurnya sudah muncul sendiri begitu. Baik, terima kasih Pak Joko. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Joko tadi, Pak Joko merasa percaya diri dan saya juga melihat itu Pak Joko dari hasil coaching tadi, itu ada beberapa kelebihan dari Pak Joko yang saya amati di situ. Nah, sebelum saya menyampaikan kelebihan, nah Pak Joko menilai diri sendiri dulu. Kira-kira Pak Joko kelebihannya apa ketika saat tadi melakukan coaching? Yang pertama, mengulang parafrase atau mengulang kalimat-kalimat penting gitu. Dari awal saya ulang-ulang itu untuk kemudian bisa saya arahkan Bu Siti untuk mengingat kembali, istilahnya ya berpikir otak lambat begitu. Bagaimana Bu Siti mengingat kembali apa yang sudah disampaikan, terus kemudian itu bahkan tak ulang berkali-kali, tak tarik terus. Kenapa? Biar kemudian arahnya itu menjadi mengerucut begitu. Salah satu kekuatannya di situ. Terus kemudian kalau yang masih perlu diperbaiki ya mungkin saya itu kalau ketemu langsung, apalagi dengan yang Putri itu kadang agak gimana gitu, beda dengan ketika saya ketemu Pak Tata atau apa gitu. Jadi mohon maaf kadang saya gender itu agak ngaruh, kayak ada barrier itu kalau langsung maksudnya. Tapi kalau lewat seperti ini kan beda juga. Baik sekali. Sebenarnya sudah bagus sekali Pak tadi saat Pak Joko melakukan coaching itu, dan saya juga setuju dengan apa yang tadi Pak Joko katakan, mengatakan parafrase, mengulang parafrase, dan di penilaian saya pun di situ juga ada Pak. Jadi keterampilan bertanya Pak Joko dengan menemukan kata kunci itu sangat baik sekali dan terlihat di setiap pertanyaan itu ada di situ. Dan pertanyaan dari Pak Joko itu juga sangat berbobot. Untuk coaching Pak Joko itu juga sangat berbobot. Kemudian alur tirtanya itu juga sudah terlihat semua, dari menanyakan tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana, menanyakan rencananya, dan tanggung jawab di akhir sampai ke kesimpulan sudah terlihat semua. Nah, kemudian kalau saya boleh memberikan masukan ini Pak Joko sedikit saja, seperti Halo. Ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Joko juga, tadi juga saya mengamati demikian. Jadi Pak Joko kelihatan agak canggung. Nah, ini lain kali kalau bisa ya Pak Joko itu membangun komunikasi yang akrab supaya coachingnya juga merasa nyaman bercerita dengan Pak Joko begitu, dan Pak Joko nanti bisa menggali lebih dalam lagi apa sebenarnya permasalahan, sebenarnya apa yang menjadi kendala dari coaching, dan Pak Joko bisa memberikan tuntunan untuk coaching ini menemukan solusinya sendiri. Begitu Pak Joko. Semuanya sudah cukup bagus kalau saya lihat dari awal sampai akhir. Terus berlanjut Pak Joko, semoga sukses menjadi pengajar praktiknya, calon guru penggerak juga merasa nyaman ketika didampingi oleh Pak Joko. Demikian Pak Joko, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum. Kok ini jadi coaching tenanan loh? Terima kasih. Ini jadi coaching tenanan gitu. Ditili dulu Pak, itu kerekam apa tidak? Ya sebentar, ini Ya. baru tak convert saja langsung nanti dari